bangunan kuno merupakan salah satu bangunan peninggalan masa lampau, atau bangunan kuno bisa juga disebut dengan bagian dari sejarah bangsa. Bangunan ini berwujud tempat peribadatan umat muslim yang disebut dengan masjid. Warga sekitar menyebutnya dengan bangunan Masjid Wali. Tepatnya berada di Kauman, Sengon, Desa Terasan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Menurut kisah cerita rakyat, sejarah berdirinya Masjid Wali atau Masjid Tiban Baitul Mutakin. Kala itu, Sultan dari Demak Bintoro mengutus Kanjeng Sunan Kalijaga beserta para pengikutnya. Beliau mengutus untuk menuju ke Pamijahan, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Di tengah-tengah perjalanan, beliau berhenti beristirahat di sebuah tempat yang sekarang menjadi Desa Terasan. Dengan pengamatan Kanjeng Sunan Kalijaga, beliau mengatakan bahwa tempat ini bakalan menjadi suatu perkampungan yang cukup besar. Maka dari itu, beliau memutuskan untuk membangun sebuah bangunan masjid yang akan membawa umat muslim menuju jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjalannya waktu, bangunan masjid pun telah jadi atau selesai dibangun. Maka dari itu, perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga untuk menuju ke Provinsi Jawa Barat dilanjutkan kembali. Namun, tidak akan menjadi baik sekiranya apabila perjalanan Kanjeng Sunan Kalijaga harus diikuti keseluruhan dari para pengikutnya. Maka dari itu, Kanjeng Sunan Kalijaga memutuskan salah satu pengikutnya harus tinggal di desa tersebut untuk menjadi imam masjid tersebut. Terpilihlah salah satu pengikut Kanjeng Sunan Kalijaga yang disebut dengan Kiai Dzultras untuk menjadi imam masjid pertama. Dzultras artinya, jika dialihkan bahasa Jawa, yaitu sing duweni trasan atau sing bubak alas trasan, yaitu orang yang pertama kali membuka desa Terasan. Uniknya, yang bisa meneruskan menjadi imam masjid hanya sampai keturunan ketiga atau generasi ketiga saja. Pada masa kepemimpinan imam yang kedua, yaitu Kiai Abdul Halim, beliau berpesan atau berwasiat kepada generasi ketiga, yaitu Kiai Abdul Ghani, dengan tuturan bahasa Jawa, "Sok bakal ono kiai seko arah lor." Jika dialihkan dengan bahasa Indonesia, besok bakalan ada orang atau sosok kiai dari arah utara yang akan menggantikan imam masjid. Pada masa kepemimpinan imam yang kelima, yaitu Kiai Ahmad Sepuh, juga memiliki pesan atau wasiat kepada imam yang keenam, Kiai Ahmad Anom. Dengan penuturan berbahasa Jawa, "Sok bakal ono jago putih seko arah kidul sing bakal ganteni dadi imam." Atau lebih tepatnya, jika dialihkan ke bahasa Indonesia, besok bakalan ada ayam jago berwarna putih dari selatan yang akan menggantikan jadi imam. Dan setiap nasab pertama meninggalkan kenangan tersendiri. Imam pertama ikut serta membangun masjid. Imam keempat meninggalkan sebuah sungai yang dikenal dengan nama Kali Aji. Konon ceritanya Kali Aji dibuat hanya dalam waktu 1 malam saja. Ketika imam keempat pulang dari dusun Bandongan, beliau menyeret tongkat dan membekas garis tongkat tersebut hingga lama-kelamaan dialiri air, dan kemudian jadilah sungai di tengah kampung yang melintasi depan masjid tersebut. Terhentilah ketika beliau mendengar orang beraktivitas di pagi hari sebelum fajar menyingsing, yaitu aktivitas warga setempat menumbuk padi atau memukul lesung dari kayu. Beliau berada di suatu daerah, dan daerah tersebut sekarang menjadi desa yang diberi nama Desa Mendak, yang artinya desa yang belum selesai. Maka dari itu,
Imam ketujuh meninggalkan beberapa bangunan masjid. 1. Masjid Bandongan, 2. Masjid Plikon, 3. Masjid Cetak, dan masih banyak lagi. Konon pada masa imam yang ketujuh, masjid ini pernah berpindah tempat hanya dalam waktu 1 malam saja. Waktu itu imam masjid menginginkan agar masjid dipindahkan ke tempat yang lebih dekat dari rumah-rumah penduduk. Malam harinya beliau mengadakan kenduri atau selamatan, dan keesokan harinya masjid tersebut sudah berdiri atau sudah berpindah di tengah-tengah warga desa tersebut. Untuk generasi berikutnya atau imam yang ke-10 meninggalkan pondok pesantren dan madrasah. Imam ke-10 merubah peraturan agar yang jadi imam berikutnya bukanlah dari dzurriyyah atau keturunan, melainkan yang dipilih oleh warga saja. Adapun beberapa urutan dari imam pertama sampai ke-10 sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Dzultras dari Demak. Beliau dulu adalah pengikut Kanjeng Sunan Kalijogo. Yang kedua, Kiai Abdul Halim bin Dzultras. Yang ketiga, Kiai Abdul Ghani bin Abdul Halim. Yang keempat, Kiai Abdullah Juwahir bin Jakatarub binti Nawangsih dari Grobogan. Yang kelima, Kiai Ahmad Sepuh bin Abdullah Juwahir. Yang keenam, Kiai Ahmad Anom bin Ahmad Sepuh. Yang ketujuh, Kiai Muhammad Ashraf bin Ghazali bin Musawi bin Nur Imam dari Melangi, Gamping Selatan. Yang kedelapan, Kiai Haji Zuhri bin Muhammad Ashraf. Yang kesembilan, Kiai Sya'roni bin Zuhri bin Ashraf. Dan yang ke-10, Kiai Haji Ashuri bin Abdul Hadi bin Bakran bin Haji Soleh bin Ahmad Anom, atau Abdul Hadi bin Juwairiyah bin Maimunah bin Muhammad Ashraf, atau Ashuri binti Fatimah binti Sufinah binti Mbah Lurah binti Abdullah Alim, sampai kepada Kiai Abdul Halim bin Dzultras, merupakan keturunan atau memiliki nasab ketiga, yaitu Kiai Haji Ashuri. Penyambung kalimat Al-Fakir Fakhruddin. Sumber Kiai Haji Ashuri bin Abdul Hadi, imam ke-10 atau pengasuh pondok pesantren Al-Ashraf. Sumber yang kedua, Gus Zulfikar Ahmad bin Ashuri Abdul Hadi. Terdapat 16 soko guru tiang penyangga bangunan Masjid Wali tersebut. Jika menurut cerita, ukiran pada tiang belum selesai dikerjakan. Iki ceritane kentongane sigar. Sing separuh disita keraton. Alasan? Jadi mbiyen sing nang makam Rawarontek gumuk Mbah Kyai Syekh Abdul Ghani. Kuwi kan sekti. Iso nggih pentongan. Ceritane nek kene dituthuk kan keraton Jogja iki krungu. Tapi ya ora nang kene ora seru, nang kene biasa, saka Muntilan ya biasa, saka kono biasa. Nah, pada waktu itu karena keluarga keraton kerajaan ini merasa terganggu. Iya. Goleki suarane saka endi. Ora dino langsung tekan kebian kan iso alas. Jarak tiap 5 waktu kan ditabuh. Luhur ditabuh, oh suarane saka kono parani. Asal ditabuh meneh saka kono parani. Ku nek wis akhire tekan kene mbuh pirang dino tekan kene. Takoni anu Syekh Abdul Ghani diutus teng keraton. Tekan kono keratone ndika kene, kowe sapa kok sektine ngungkuli aku? Aku njaluk matimu. Nggih, jeneng wali kan manut to. Waktu itu senjata sak keraton kuwi gaman iki ora ana sing mempan. Nah, terus kowe kok ora mati, berarti kowe ora ikhlas. Njuk sing iso mateni kakangku. Njuk kakangne dundang ngono. Terus nggo alang-alang lek. Nggo alang-alang ditugel sirahe, dipendem, urip meneh. Kok iso urip meneh? Berarti kowe ora ikhlas. Nek arak saged mati, arak ora urip meneh niku makame dipisah-pisah. Terus kepalane niku napa
mustakane diarak nganggo kereta kraton digawa ning digawa nang Solo, dimakamke nang Solo. Njuk nang Solo ki terkenal Putri Solo. Ayo to. Njuk terus sing kene nang gumuk kae yang diapit kali kae makame setengah badan. Njuk wong kene terkenal mangane. Oke, wis saiki iso mangan, sesuk ora wis do ayem. Oke wong nganggo nongkrong-nongkrong akeh to. Ceritane nek tenane ra ngerti. Menurut penuturan atau kabar dari narasumber, pentongan atau beduk itu adalah buatan dari Simbah Kyai Haji Ghoni. Beliau adalah tokoh alim ulama yang sakti mandraguna. Konon katanya beliau memiliki ilmu rawa rontek. Jika melihat konstruksi bangunan masjid kuno ini atau Masjid Wali ini hampir menyerupai dengan Masjid Tiban Golo. Masjid Tiban Golo yang berada di Kecamatan Tembayat, Kabupaten Klaten. Beberapa yang masih menyisakan kekunoan yaitu mimbar. Mimbar adalah suatu tempat untuk melaksanakan sidang Jumat atau khotbah Jumat saat sholat Jumat berlangsung. Yang kedua yaitu sebuah tongkat yang biasanya dipakai atau dipegang oleh orang yang membacakan atau yang membawa tausiah saat sidang Jumat dimulai. Dan tongkat ini merupakan sebuah atau sepucuk tombak yang dulu konon ceritanya pernah menancap pada pintu bagian tengah Masjid Wali. Diceritakan pula bahwa konon tombak tersebut adalah senjata yang dimiliki salah satu imam masjid tersebut. Tombak ini dahulunya berada di Keraton Yogyakarta. Saking lamanya tombak tersebut tidak diruat dalam istilah atau kebudayaan adat Jawa, maka tombak itu terbang dari Keraton Jogja menuju masjid mencari tuannya. Banyak kisah yang diceritakan bangunan masjid tua ini yang berada di Kecamatan Bandongan. Pernah dikaji pula oleh salah satu arkeolog bahwa bangunan ini pada bagian mustaka terdapat candra sengkalan yang diartikan dengan tulisan angka pembuatan bangunan masjid yaitu tahun 1475 Saka atau setara dengan 1553 Masehi. Jika memang benar candra sengkalan menunjukkan tahun 1475 atau 1553, 65% bangunan masjid tersebut memang dibuat pada masa era para wali 9.